Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel aku, channel Novi Ziano Harun. Masih tentang pelajaran IPA terpadu kelas 8, yaitu tentang tekanan zat dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah part kedua. Video yang part pertama itu bisa kalian lihat di video aku. Itu ada, yaitu tekanan zat pada zat cair. Ini ada yang video yang kedua, yaitu tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, di mana air akan masuk, air dan mineral akan masuk dari dalam tanah dan akan diserap oleh akar. Nah, air tadi akan masuk melalui akar, kemudian ini ada penampak melintangnya melalui silem. Bagian tengah ini seperti yang ada di tanda panah, itu adalah silem. Yang bagian putih ini akan dibawa ke bagian batang dan daun. Nah, zat makanan yang dibuat di daun, jadi zat makanan ini terjadi, proses pembuatannya terjadi di daun, ya. Nah, akan diangkut melalui floem. Nah, ini floem, yang bagian luar dari silem itu ada floem, dan dibagiin dan akan diedarkan ini bagian tumbuhan yang memerlukan makanan, ya. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan kalian subscribe di channel aku, kalian like, komen, dan share apabila channel aku ini bermanfaat. Terus yang kedua, yang A, maksud kami pengangkutan air pada tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Nah, pertama-tama ini adalah rambut-rambut akar. Jadi air akan diserap oleh rambut-rambut akar ini, dan kemudian air akan masuk melalui rambut-rambut akar ini ke epidermis. Kalian lihat gambar sebelahnya, ya, itu melalui epidermis. Nah, ini adalah bagian terluar, ya. Epidermis ini adalah bagian terluar melalui cara osmosis. Nah, ini tadi rambut-rambut akar. Jadi rambut-rambut akar, ini air tadi akan masuk melalui rambut akar. Dari rambut akar ini masuk kembali ke epidermis secara osmosis, jadi diserap, ya. Selanjutnya air akan melalui korteks. Jadi air ini akan berjalan melalui korteks, ya, korteks ini. Nah, dari korteks kemudian air melalui endodermis. Jadi air akan masuk ke endodermis dari periskel, ya, yang bagian merah ini. Selanjutnya air akan masuk ke silem. Nah, ini yang warna biru. Jadi air ini yang seperti tanda panah ini yang panjang ini adalah yang warna biru. Ini adalah air akan masuk ke silem yang berada di akar. Setelah berada di silem akar, air akan bergerak melalui silem batang dan silem daun. Nah, itu, ya. Jadi silem ini melalui silem akar tadi, jadi dia akan masuk ke silem batang dan silem daun, seperti itu. Nah, tumbuhan tidak mempunyai mekanisme pemompaan cair seperti pada jantung manusia. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Nah, melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui
kohesi. Kalau tadi adesi, ini kohesi. Melalui kohesi akan terjadi ikatan satu sama lain melalui molekul air dengan molekul air lainnya. Nah, disebabkan oleh daya, ini daya ya, jadi ini salah, ini daya kohesi dan adesi. Naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau disebut dengan daya hisap. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambarnya. Jadi molekul-molekul tadi, nah, dari penyerapan air dari tanah dengan molekul air yang warna biru-biru, ini ada molekul air yang bagian berwarna coklat, ini ada rambut akar, dan yang seperti butir-butiran ini adalah tanah. Nah, silem ini ada yang warna biru kecil-kecil, ini adalah silem. Jadi silem ini akan naik melalui bantuan dengan kohesi dan adesi di dalam silem. Jadi ini bentuknya. Nah, bagian yang kecil-kecil ini ada kohesi yang akan molekul air yang sejenis akan diikat, dan bagian ini adalah adesinya. Jadi dari silem ini akan naik, nah, melalui proses transpirasi masuklah ke daun, melalui stomata, jadi terjadinya fotosintesis gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Penggunaan nutrisi pada tumbuhan ya. Yang pertama, agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan proses pengangkutan. Ini itu pengangkutan ya, ini salah, maaf, salah tulis. Pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ini terjadi melalui pembuluh floem, di mana pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, di mana daerah yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian tanaman yang lain dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula yang rendah, dengan bantuan sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan floem. Oke, ini adalah transformasi fotosintat, yaitu melalui fotosintat atau gula terjadi sugar source sel penghasil ke sugar sink, yaitu sel gudang ya. Nah, ini adalah mekanismenya, yaitu gula dimuat ke dalam floem secara transport aktif. Nah, ini adalah ya gambarnya. Nah, air masuk ke floem secara osmosis. Nah, ini konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, ini nah, melalui floem. Nah, gula dialirkan dari sugar source ke sugar sink ya. Air melalui osmosis dan kembali ke silem. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Tapi sebelum itu subscribe dulu ya channel aku. Lanjut ya. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Kalau tadi tumbuhan, kalau sekarang kita berbicara tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, tekanan pada
pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruangan tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh dan menyebabkan si penderita akan meninggal dunia. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml CO2. Proses pertukaran antara O2 atau oksigen terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial yang tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial yang rendah. Seperti ini contohnya. Nah, untuk tugas supaya kalian lebih memahami materi, yaitu pertama, jelaskan proses pengangkutan air pada tumbuhan. Yang kedua, bagaimana terjadi proses pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Yang ketiga, jelaskan proses terjadinya tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Yang keempat adalah jelaskan proses terjadinya tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Sebelum itu. Nah, itu dia untuk video aku kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan menambahkan ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Untuk itu, maaf kalau misalnya mempunyai salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.